Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Safira, saya prodi PGMI 3 semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul tahap-tahap penelitian. Adapun 3 tahap utama penelitian yaitu tahap pelaksanaan, tahap perencanaan, dan tahap penulisan laporan. Yang pertama ada tahap perencanaan. Pemilihan masalah dengan kriteria merupakan tajuk penting yang menarik, diminati peliti, bisa diteliti, mampu ditangani. Yang belum diteliti dan bisa diteliti kendala waktu atau biaya. Data dapat diperoleh dan bermanfaat. Yang kedua itu ada latar belakang masalah. Perlu untuk yang pertama menempatkan masalah dalam perspektif tertentu. Adapun yang menegaskan fokus perhatian dalam penelitian, dan terakhir menjelaskan cakupan dimensi permasalahan. Yang ketiga itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi penjelasan mengenai yang pertama ada faktor yang dilingkupi, dan yang terakhir ada pertanyaan penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian menyatakan yang pertama hal yang ingin dicapai melalui penelitian, yang kedua bersifat jelas, spesifik, tepat, yang ketiga jika lebih dari satu disusun menurut tingkat kepentingannya, dan yang keempat memperhatikan lingkup, lebih sempit lebih baik. Yang kelima ada manfaat, menjelaskan kontribusi atau implikasi terhadap teori atau implementasi. Yang kelima ada telah pustaka. Yang pertama ada informasi atau data dasar yang relevan. Yang kedua berisi temuan yang telah dicapai, dan yang ketiga singkat, runtut atau nalar. Yang keenam kerangka teoritis atau konseptual. Yang pertama ada formulasi hubungan logis antar variabel yang diteliti. Yang kedua ada sebagai landasan hipotesis. Yang ketiga ada mengandung struktur logika tertentu. Dan yang ketujuh itu ada perumusan hipotesis. Yang pertama diturunkan dari kerangka teoritis. Yang kedua ungkapan teori yang hendak diuji. Yang ketiga jumlah tidak tertentu terkait dengan tujuan. Dan yang keempat tidak setiap penelitian perlu dihipotesis. Yang kedelapan itu ada metode penelitian mencakup prosedur dan alat yang digunakan, seperti populasi, sampel, variabel, instrumen, atau statistik. Adapun tahap pelaksanaan. Yang pertama ada pengumpulan data, berisi prosedur pengumpulan, sikap dan motivasi, dan adapun memperhatikan kesalahan atau validitas dan kehandalan. Terus juga ada pengolahan data, menyunting atau mengkodekan, mentabulasi. Terus yang ada juga analisis data. Yang pertama itu ada menyederhanakan hasil dan agar mudah dibaca dan diinterpretasi. Adapun juga analisis non statistik untuk data kualitatif, dan
analisis statistik untuk data kuantitatif. Yang bagian D-nya itu ada penafsiran analisis. Yang E-nya kesimpulan berisi yang pertama ada sintesis semua aspek yang dibahas. Yang kedua membandingkan hasil dengan penelitian lain atau pengetahuan ilmiah yang relevan. Yang ketiga itu ada pengkajian implikasi penelitian. Yang terakhir ada rekomendasi atau saran. Selanjutnya ada tahap penulisan laporan. Yang pertama yang bagian A ada kalangan pembaca yang mengandung masyarakat akademis, format skripsi, tesis, disertai sponsor penelitian, format khusus. Terus ada juga masyarakat umum, format ikhtisar, ringkasa atau artikel brosur. Yang D ada kerangka isi laporan. Yang C format dan tata cara penulisan ilmiah. Yang pertama ada penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terus yang kedua bentuk dan susunan kalimat. Yang ketiga ada penggunaan istilah. Yang keempat tata tulis baku, sembir, jenis dan ukuran huruf, format. Yang terakhir ada daftar pustaka sesuai ketentuan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.